Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pihak Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu melakukan simulasi penanganan kecelakaan pesawat. Polresta Palu menangkap 10 pelaku ruda paksa anak di bawah umur. Bawaslu Donggala menemukan adanya surat suara pilkada yang rusak. Kecelakaan menimpa pesawat Maleo Air dari Makassar tujuan Palu Kamis pagi. Pesawat berpenumpang 149 orang ini tergelincir saat mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. Puluhan penumpang luka-luka dan 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Jangan kaget dulu, ini hanyalah simulasi penanganan pesawat yang mengalami kecelakaan yang digelar pihak pengelola Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. Tujuannya untuk melatih kemampuan dan kesigapan seluruh anggota komite penanggulangan keadaan darurat bandara. Dalam simulasi tersebut, pesawat Maleo Air dengan nomor penerbangan 757 terbang dari Makassar menuju Palu. Namun, saat hendak mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri, pesawat tersebut tergelincir dan keluar dari landasan pacu bandara. Selang beberapa saat, pesawat terbakar dan mengakibatkan 10 penumpang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 63 luka ringan. Tim penyelamat berupaya memadamkan api dan mengevakuasi penumpang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mensinergikan seluruh anggota komite penanggulangan keadaan darurat, khususnya menangani masalah kecelakaan pesawat udara, agar kita familiar dengan dokumen dan mengimplementasikan di lapangan, khususnya yang terkait dengan komunikasi, koordinasi, dan komando. Instansi yang terlibat itu ada dari Polri, dari TNI, Darat, Laut, Udara, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana, dari pemadam kebakaran, dari rumah sakit, dari PMI, dari Airnav, dari airline, dari ground handling, serta beberapa instansi lainnya. Dari pencarian pertolongan, Basarnas. Simulasi penanganan kecelakaan pesawat berlangsung selama 1 jam lebih dengan melibatkan ratusan personel gabungan. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kepolisian Resor Kota Palu menangkap 10 pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak berusia 14 tahun. 2 dari 10 tersangka masih berusia di bawah umur. Polisi menyita minuman keras dan 1 set pakaian milik korban. Penangkapan tersangka bermula dari laporan korban kepada polisi pada 7 November 2024. Korban yang didampingi keluarganya mengaku telah dicabuli oleh para tersangka di sebuah rumah kosong di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, 2 November 2024. Saat itu, korban melintas di hadapan para tersangka yang lagi berkumpul di pinggir jalan. Salah seorang tersangka mengajak korban singgah ngobrol hingga memaksa menenggak minuman keras. Korban akhirnya mabuk dan diseret ke dalam kamar, kemudian dicabuli para pelaku secara bergantian. Mereka pertemanan dan tersangka lain ini ya mengajak. Jadi awalnya hanya beberapa orang, karena mereka dalam kondisi yang di bawah sadar atau mabuk ya. Mereka saling mengajak temannya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Adapun dari 10 tersangka tersebut, 8 termasuk golongan dewasa dan 2 orang di bawah. Pihak Polsek Palu Barat yang menerima laporan tersebut langsung mencari tersangka dan berhasil meringkus satu persatu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 set pakaian korban, 2 buah plastik pembungkus miras, dan 2 buah lem Fox. Ke-10 tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polresta Palu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 5-15 tahun penjara.
Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Pemerintah Kota Palu meluncurkan layanan kanker terpadu bertagar Anutapura Cancer Care di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Kamis pagi. Rumah Sakit Umum Daerah milik Kota Palu ini mendapatkan fasilitas baru untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan peduli kanker ini memberikan kesempatan pengalaman pengobatan dan deteksi dini bagi pasien yang mengidap penyakit kanker. Ruangan khusus beserta fasilitas lengkap telah disiapkan secara terpadu, mulai dari ruangan rawat inap maupun kemoterapi. Setidaknya ada 2 dokter subspesialis hematologi onkologi medik yang disiapkan. Selain itu, belasan perawat khusus juga ditempatkan pada layanan peduli kanker ini untuk membantu tugas dokter. Dengan bertambah layanan di RSUD Anutapura Palu ini, pasien kanker bisa ditangani secara langsung tanpa harus dirujuk. Layanan khusus kanker ini baru dimiliki RSUD Anutapura Palu sejak September 2023 lalu dan kini siap beroperasi. Dan 2 dokter spesialis ini, Dokter Ikhlas spesialis bedah onkologi dan Dokter Andi Wahyudi Bababari Kahom spesialis penyakit dalam Kahom, itu adalah satu-satunya yang ada di Sulawesi Tengah untuk dengan kekhususan subspesialisnya, sehingga dan dua ini kami laksanakan secara terpadu di ruangan yang tadi sama-sama kita tinjau. Jadi kami tidak memisahkan untuk kemoterapinya. Jadi itu makanya kami menyebutnya Anutapura Cancer Care. Pasien kanker itu kami startnya dari deteksi dini. Jadi kalau pasien baru mencurigai ini kanker, kami sudah punya alat-alat seperti mamografi, USG yang khusus dengan untuk melihat tumor-tumor. Dan kalau itu adalah kanker darah, kami punya alat flow cytometer yang bisa melihat apakah ini leukemia atau kanker darah yang lain. Sehingga secara dini orang bisa tahu, oh saya ada riwayat kanker, sehingga tidak perlu lama dalam pengobatan dan kita mengurangi angka kematian. Pasien kanker juga bisa mendapatkan pelayanan ini dengan menggunakan BPJS Kesehatan untuk Ki-Home. Sementara, onkologi masih dalam proses dan ditarget dapat segera tercover. Peluncuran layanan peduli kanker ini menjadi salah satu program pemerintah mendukung pelayanan masyarakat, utamanya dalam mengurangi angka kematian akibat kanker. Menurut data Kemenkes RI tahun 2022, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia mencapai 136 orang per 100.000 penduduk atau berada pada urutan ke-8 Asia Tenggara. The International Agency for Research on Cancer alias AIRC memperkirakan kasus baru kanker di Indonesia mencapai 408.661 kasus dengan kematian mencapai 252.988 orang di 2022. Olehnya, upaya pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit kanker harus dilakukan secara komprehensif di rumah sakit. Pelayanan kesehatan terus dipermantap guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Palu. Melalui Anutapura Medical Center, RSUD Anutapura Palu ini juga mendukung pelayanan inklusi bagi para penyandang disabilitas. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu.